Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dalil Makmur, NIM 2019-33015. Saya akan memaparkan materi tentang latar belakang dan teori dasar dari penelitian identifikasi mineral pada batu marmer dari Gunung Krambil, Aceh Selatan menggunakan difraksi sinar X. Langsung saja ke latar belakang. Di Aceh Selatan, batu marmer selama ini hanya digunakan sebagai penghalang ombak dari laut. Sejak beberapa tahun terakhir, kesadaran akan nilai batu marmer meningkat. Marmer lokal telah diolah dan diproduksi menjadi berbagai produk yang memiliki daya jual. Sebagian besar bahan baku marmer diolah dan diproduksi didatangkan dari Gunung Krambil. Namun, kandungan mineral penyusun batu marmer dari Gunung Krambil belum diketahui dengan pasti. Untuk itu diperlukan kajian untuk mengetahui kandungan mineral pada batu marmer dari Gunung Krambil, Aceh Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kandungan endapan mineral pada batu marmer dari Gunung Krambil, Aceh Selatan menggunakan metode difraksi sinar X. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan daya jual dari batu marmer Gunung Krambil, Aceh Selatan. Kemudian teori dasar yang pertama, marmer adalah batu alam yang hasil metamorfosis batu kapur akibat tekanan dan suhu tinggi di dalam perut bumi. Secara umum, batuan terbentuk dari beberapa jenis mineral dengan sistem kristal tertentu. X-ray diffraction atau XRD adalah metode atau alat yang digunakan untuk menentukan komposisi fasa dalam suatu material. Parameter yang terukur dalam pengujian ini adalah sudut difraksi, jarak antara dua bidang, lebar setengah, puncak maksimum, dan intensitas. Baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hasya, NIM 2019-33004, akan menjelaskan prinsip kerja X-ray diffraction dan bagian-bagian X-ray diffraction. Prinsip kerja X-ray diffraction adalah mendifraksi cahaya berupa radiasi sinar X melalui celah kristal, di mana berkas sinar X akan berinteraksi dengan material, sehingga sebagian berkas dihamburkan secara difraksi dan terjadi proses saling menghilangkan berkas karena fasanya yang berbeda, dan akan saling menguatkan berkas karena fasanya yang sama, yaitu fasa berkas difraksi. Berkas difraksi inilah yang dideteksi oleh alat XRD sehingga dapat mengetahui komposisi fasa atau senyawa pada material. Kemudian bagian-bagian pada X-ray diffraction. Ada 3 komponen dasar dari XRD, yaitu 1. Sumber sinar X, yang kedua tempat objek yang diteliti, yang ketiga detektor sinar X. Yang pertama, sumber monokromatis yang berupa tabung sinar X. Pemanasan filamen di dalamnya akan menghasilkan elektron yang gerakannya dipercepat dengan memberikan beda potensial antara katoda dan anoda. Yang kedua, tempat objek yang diteliti atau chamber, sebagai tempat di mana spesimen uji terkena tembakan sinar X. Yang ketiga, X-ray detektor atau pendeteksi sinar X. Ketika penabrak elektron dalam objek, dihasilkan pancaran sinar X. Objek dan detektor berputar untuk menangkap dan merekam intensitas dari pantulan sinar X. Selanjutnya, detektor merekam dan memproses sinyal sinar X dan mengolahnya dalam bentuk grafis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Alfair, NIM 2019-33020, akan menjelaskan metode penelitian menggunakan XRD. Metode penelitian, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah material batu marmer yang berasal dari Gunung Krambil, Aceh Selatan. Sampel ini dibuat dalam bentuk serbuk karena sampel yang digunakan pengujian XRD adalah dalam bentuk serbuk. Dan alat yang digunakan adalah XRD Shimazu XDR 7000 dan sumber CU yang memiliki panjang gelombang lambda CU 1,54060. Proses preparasi sampel dan pengujian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembersihan sampel batu marmer diambil secara utuh dan dibersihkan agar sampel terbebas dari pengotor yang dapat mempengaruhi hasil pengujian. Yang kedua, batu marmer yang telah dibersihkan kemudian dihancurkan menjadi bongkahan-bongkahan kecil. Yang ketiga, penghalusan. Bongkahan-bongkahan kecil tersebut kemudian ditumbuk dan dihaluskan hingga menjadi serbuk halus berwarna putih. Yang keempat, atau yang terakhir,
Penyiapan sampel yang telah halus kemudian disiapkan pada meja objek atau chamber. Kemudian sampel diuji dengan menggunakan alat XRD Shimazu XDR 7000 hingga hasil terekam pada alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidir Ramadan Hasid, NIM 2019-33026, akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan identifikasi mineral pada batu marmer dari Gunung Kerambil, Aceh Selatan menggunakan difraksi sinar X. Analisis XRD dapat menentukan kandungan komposisi senyawa yang terkandung dalam sampel. Tampilan hasil uji XRD terhadap sampel batu marmer dari Gunung Kerambil Aceh Selatan ditunjukkan dalam bentuk grafik yang tertera pada slide yang telah disediakan kelompok kami. Gambar tersebut menunjukkan adanya puncak-puncak difraksi hubungan antara sudut difraksi yang berasal dari sumbu X dan intensitas yang merupakan sumbu Y pada pola difraksi. Setiap puncak yang muncul memiliki intensitas berbeda tergantung pada jumlah foton sinar X yang terdeteksi oleh detektor. Puncak-puncak tersebut muncul akibat terjadi difraksi sinar X dari bidang pada sampel yang diuji XRD. Dari data dalam tabel terlihat adanya 8 puncak difraksi sinar X dari batu marmer. Hasil pencocokan puncak-puncak sinar X dengan database data difraksi menggunakan fase mineral pada masing-masing puncak. Adapun fase mineral yang terdeteksi pada pola difraksi sampel ditunjukkan dalam tabel. Terlihat bahwa kalsit adalah fase mineral penyusun yang dominan pada sampel batu marmer dari Gunung Kerambil Aceh Selatan. Berdasarkan kajian literatur, kalsit memang adalah merupakan mineral utama penyusun batu kapur atau batu marmer. Batu marmer dengan kandungan mineral mayoritas kalsit cenderung berwarna putih. Namun keberadaan beberapa pengotor akan mempengaruhi tekstur dan warna dari batu marmer tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hendrawan, NIM 2019-33009. Saya akan menjelaskan analisis data untuk menentukan ukuran kristal fase mineral pada ketiga puncak yang ditunjukkan dalam tabel 2. Untuk menentukan ukuran kristal, kita menggunakan dua persamaan, yaitu hukum Braggs dan Scherrer, di mana hukum Braggs untuk menentukan panjang gelombang atau lambda yang akan digunakan dalam persamaan Scherrer untuk menentukan ukuran kristal. Berdasarkan hasil perhitungan dari ketiga fase mineral yang mempunyai ukuran kristal terbesar, yaitu pada sudut difraksi 26,60 yang memiliki nilai FWHM sebesar 0,11600 dan yang memiliki ukuran kristal paling kecil, yaitu pada sudut difraksi 47,60 yang memiliki nilai FWHM sebesar 0,13800. Dari data diperoleh bahwa ukuran kristal berbanding terbalik dengan nilai FWHM. Ukuran kristal terbesar diperoleh pada nilai FWHM yang paling rendah. Semakin besar nilai FWHM menunjukkan ukuran kristal yang semakin kecil. Ukuran kristal yang kecil akan mengakibatkan pelebaran puncak difraksi. Ukuran kristal fase mineral pada ketiga puncak tersebut ditunjukkan dalam tabel 3. Baiklah, kesimpulannya, kandungan mineral yang teridentifikasi pada sampel batu marmer dari Gunung Kerambil Aceh Selatan adalah dominan kalsit.